Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardianti, NIM 859429512 dari UPBJJ Makassar. Nah, di sini kita akan melakukan praktikum ekosistem darat, di mana di sini dapat kita lihat banyak sekali tanaman-tanaman yang ada di lingkungan sekitar. Nah, di sini saya akan membahas tentang ekosistem. Nah, apa itu ekosistem? Nah, ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan hidup dan di antara keduanya tidak bisa terpisahkan. Nah, dapat kita lihat di sini kondisi yang ada di sekitar lingkungan ekosistem yang saya amati. Nah, ekosistem terdiri atas komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik terdiri dari produsen atau tumbuhan dan konsumen atau hewan, serta dekomposer atau pengurai. Nah, sedangkan komponen abiotik terdiri atas bahan anorganik, bahan organik, dan iklim. Nah, dari cara terbentuknya ada dua jenis ekosistem, yaitu ekosistem alami dan buatan. Contoh ekosistem alami adalah hutan, padang rumput, gurun, gunung. Sedangkan contoh ekosistem buatan adalah sawah, tanaman, dan kebun. Nah, kali ini kita akan melakukan praktikum ekosistem darat alami dan buatan. Nah, adapun alat yang digunakan yaitu lembar pengamatan, alat tulis, aplikasi barometer, dan lingkungan sekitar. Nah, dapat kita lihat di sini lingkungan sekitar yang saya amati. Nah, kemudian kita akan amati komponen biotiknya yang terdiri dari tanaman dan hewan. Yang pertama ada tanaman pohon pisang. Nah, dapat kita lihat di sini pohon pisangnya ada beberapa. Kemudian yang kedua ada tanaman pepaya. Pencahayaannya juga cukup terik. Lanjut, di sekeliling kita ini ada pohon mangga. Kemudian tanaman selanjutnya itu kita amati ada pohon kacang. Nah, ini dia pohon kacangnya tumbuh subur dan mendapatkan pencahayaan yang cukup. Serta kita lihat selanjutnya ada tanaman bayam. Nah, tanaman bayam ini juga tumbuh subur. Nah, selanjutnya kita mendapatkan tanaman jagung yang tumbuh di sekitar tanaman kacang. Nah, di sini saya sangat mengamati kondisi kebun yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal saya. Nah, selanjutnya saya akan berkeliling untuk melihat apa saja tanaman yang tumbuh di sekitar lingkungan persawahan. Nah, dapat kita lihat di sini ada juga tanaman gambas. Nah, tanaman gambas ini tumbuh subur. Nah, ini dia tanamannya sudah berbuah. Selain itu, ada juga hewan yang sempat hinggap. Ini dia hewannya yang ada di lingkungan yang saya amati. Nah, ada juga tanaman yang sudah berbuah. Semua tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik di lingkungannya. Tanaman membutuhkan cahaya matahari, air, dan juga tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain itu, dalam beberapa tanaman juga membutuhkan hewan yang dapat membantu proses penyerbukan. Selanjutnya kita akan amati beberapa hewan yang ada di lingkungan persawahan. Yang pertama, tadi sudah ada siput. Yang kedua, kita melihat kondisinya ada keong sawah. Nah, di sini saya sedang mengamati keong dan ada beberapa telur-telur keong yang hinggap di tumbuhan padi. Nah, selanjutnya ada siput yang hinggap di pohon yang sudah lapuk. Ini dia hewan-hewan yang berfungsi sebagai pengurai atau dekomposer. Nah, contoh hewan lagi yang hinggap yaitu ada lebah. Nah, lebah ini berfungsi untuk membantu proses penyerbukan. Selain lebah ada juga cacing dan hewan capung. Nah, adapun hewan yang ditemui pada tumbuhan yang tumbuh subur yaitu ada di sini terdapat juga dekomposer atau pengurai, makhluk hidup atau organisme yang memperoleh energi dengan cara menguraikan sisa-sisa makhluk hidup lain yang sudah mati. Nah, di dalam ekosistem hutan ini pengurai yang ditumbuhi yaitu jamur,
bakteri, dan berbagai jenis cacing lainnya. Nah, di sini saya sedang mengamati kondisi jamur yang ada pada tumbuhan kayu yang sudah lapuk. Dapat kita lihat di sini kondisi jamurnya yang menempel pada pohon kayu. Nah, ini dia jamur-jamur yang dapat merusak tanaman. Dapat kita lihat di sini. Tersebut juga berinteraksi dengan lingkungan abiotik dan biotik. Nah, lingkungannya mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus bertahan hidup dan berkembang biak. Dalam hal ini, tumbuhan sebagai produsen dan hewan sebagai konsumen. Selain itu, terdapat juga hewan-hewan lainnya yang hidup di lingkungan persawahan. Contohnya ada burung. Nah, dapat kita lihat di sini burung yang sedang melakukan interaksi di persawahan. Ini dia burung yang ada di sawah yang sedang hinggap atau berinteraksi dengan cara minum air dan mengambil makanan dari tanaman padi. Nah, dapat kita lihat adapun hewan lainnya yaitu ada ayam. Nah, di sini ayam juga sering berinteraksi dengan lingkungan persawahan. Adapun kesimpulan dari hasil pengamatan pada lingkungan sekitar hutan dan sawah menunjukkan bahwa di alam ini terdapat hubungan timbal balik antara unsur atau komponen biotik dan abiotik yang membentuk sistem ekologi atau yang disebut ekosistem. Interaksi tersebut mendukung keseimbangan alam yang menguntungkan bagi makhluk hidup termasuk pada manusia. Sekian dari hasil pengamatan hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.